Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drone M107 ya. Kali ini saya akan coba mereview dan hari ini mudah-mudahan aman karena sudah hampir 2 minggu hujan terus dan kita coba tes jarak ya dari drone M107. Kemarin sempat saya buat videonya tapi gagal karena kondisi anginnya yang memang betul-betul kenceng banget ya. Nah, oke, yuk siapin dulu ya. Remote-nya sudah screen LED seperti ini ya, udah mantap lah ya untuk remote-nya. Kemudian untuk baterainya seperti ini. Ini baterainya cukup lumayan besar, 3500 mAh ya, cukup lumayan besar. Oke, kan biasanya kan 1800 lah, ini 3500, lumayan sih. Mudah-mudahan bisa nerbangin drone ini lebih lama ya durasi terbangnya. Oke, untuk drone sendiri seperti ini teman-teman. Ukurannya emang gede banget ya, tapi jangan di ini ya, kira ya drone ini kemarin diterbangkan walaupun bodinya seperti ini gede, tapi dengan angin kencang pun dia aman ya diterbangin karena dia punya power yang cukup lumayan bagus untuk dinamonya ya. Nah, sampai untuk jarak sendiri saya belum begitu tahu ya karena kemarin belum sempet tes jarak. Nah, hari ini kita coba nyalain. Oke, nah sip. Untuk remote-nya ini wajib dipasang SD card ya, walaupun waktu beli saya nggak dapat SD cardnya, saya gunakan drone yang lain ya. Nah, ini sudah terhubung. Kita coba siapin layarnya ya, kita nyalain dulu monitornya. Oke, nah jadi kita bisa real time melihat hasil kameranya di screen ya yang ada di remote tuh teman-teman ya. Main lah. Oke, yuk. Oke, kita coba langsung kalibrasi dulu ya teman-teman di tempat yang datar seperti ini. Sorry, ini arming, kalibrasinya ke dalam. Nah, dia nggak ada bunyi apa-apa ya pada saat kalibrasi, cuma lampu LED aja yang berkedip ya. Oke, kita coba take off ya. Nah, oke. Ini dia M107, salah satu drone yang menurut saya drone mainan tapi udah lumayan lengkap ya. Fiturnya udah sangat lengkap. Termasuk salah satu fiturnya di remote-nya sudah menggunakan LED ya. Oke, kita coba langsung matiin dulu. Lihat respon kalau misalkan drone ini hilang sinyal, kira-kira kayak gimana ya. Oke, saya matiin. Ini udah matiin remote-nya. Oh, turun. Oke, dia kalau misalkan hilang sinyal dia langsung turun ya teman-teman. Responnya cepat banget turunnya. Oke, saya matiin dulu lampunya. Oke, nah sedikit saya bahas dulu untuk kameranya teman-teman. Dia sudah ada tilting kamera menggunakan remote, kita bisa kendalin ya walaupun hanya naik turun. Oke, tuh enak banget pergerakannya, dan ini dia juga sudah optical flow, dan kita coba tes optical flow-nya juga termasuk keren. Dia dengan ketinggian yang lumayan tinggi pun optical flow-nya bisa berfungsi dengan sangat baik ya. Agak bergeser karena anginnya kencang. Saya tambah speed aja ya. Speed ini. Oke. Ya, jadi fiturnya udah lengkap banget. Dinamo sudah brushless, ada sensor anti nabraknya. Sebelum saya terbangin tes jarak, saya tes fiturnya dulu ya, sebentar sedikit ya. Sedikit saya bahas. Oke, sebentar. Sensornya ini ya, kita lihat sensor anti nabraknya. Oh, headless mode, sorry. Oke, sensor anti nabraknya. Nah, ini dia. Oke ya, dia aktif. Cuma mungkin nanti lebih efektifnya kalau saya di tes sensor anti nabraknya di tempat-tempat yang memang ada obstacle-nya yang luas ya, kayak di rumah mungkin nanti ya. Oke, kita fokus ke tes jarak terbang ya. Oke, kita coba tes jarak terbang. Nah, kita coba langsung terbangkan. Ini lokasinya lumayan agak ngeri juga karena banyak rumputnya. Jadi ini tidak disarankan ya teman-teman untuk nerbangin drone dengan kondisi lokasi yang seperti ini, karena kalau jatuh lumayan susah nyarinya karena termasuk tinggi-tinggi rumputnya.
Oke, kita coba langsung terbangin. Ini sekitar berapa meter teman-teman? 30 meteran ada ya. Saya tambah speednya, speed 3, naikkan sedikit. Wow, keren. Ini 40 meteran ada, saya naikkan. Oke. Dan ini sebetulnya masih bisa untuk diterbangkan lebih jauh lagi. Tuh, masih koneksinya masih bagus ya. Tapi untuk keamanan drone sendiri, saya tidak terlalu jauh banget. Walaupun sebetulnya masih bisa ya teman-teman. Ini sekitar 40 meteran mah masih bisa. Oke ya. Saya tarik karena agak sedikit putus-putus ya. Ini di jarak 40-50 meteran masih terkoneksi dengan baik. Dan saya sih tidak disarankan untuk lebih jauh dari itu ya. Karena bagaimanapun nih drone bukan drone GPS. Jadi teman-teman harus dipastikan terlihat fisiknya ya pada saat terbang. Itu wajib karena drone ini bukan drone GPS. Itu untuk orientasi arah drone itu wajib terlihat dengan jelas ya. Oke, jaraknya di sekitar 40-50 meteran. Kita coba tes ketinggiannya ya. Oke, kita tes ketinggiannya. Bismillah ya, mudah-mudahan aman. Ini teman-teman bisa lihat agak sedikit kedorong karena di sana anginnya agak kencang juga teman-teman. Saya tarik ke sini supaya aman lah ya, kalaupun ada jatuh nggak terlalu susah nyarinya. Oke, seperti ini. Kita coba naikkan lagi. Oke. Ya, tinggi banget untuk ukuran drone mainan. Ini sudah cukup masuk lumayan tinggi ya. Ini masih bisa naik sebetulnya. Tapi nggak saya naikkan. Oke, cukup ya. Saya turunkan lagi. Oke. Mantap ya. Untuk jaraknya sendiri menurut saya sih udah cukup lumayan bagus drone M107 ini. Karena ya tidak disarankan lebih dari itu ya, atau misalkan di atas 50 meter, walaupun di klaim itu bisa 100 meter, tapi tidak disarankan untuk terbang sejauh itu ya, karena itu terlalu beresiko. Oke, keren. Kita coba hasil kameranya ya. Kita coba hasil kameranya auto landing. Oke. Kita coba auto landing, kita coba tes hasil kameranya. Nah, susah amat ya. Oke, itu tidak disarankan ya, matiin seperti itu. Saya matiin dulu. Oke, saya nyalain. Jadi tidak disarankan mati dipaksa seperti itu, tapi ini karena kelamaan saya matiin aja deh. Kita coba terbangin lagi. Dan kita fokus ke jarak ya, jarak koneksi wifi nya ya untuk kameranya ya. Tadi kan jarak terbangnya, kita cek jarak wifi nya. Ini udah terkoneksi tuh. Kita coba terbangin dan kita tes jarak wifi kameranya sejauh mana ya. Take off. Oke. Nah, kita coba langsung record aja ya kali ya. Saya record langsung di sini. Up. Saya tarik dulu, putus dia. Oh, mati sih. Oke, saya matiin dulu ya, sambil saya tarik dulu nih drone-nya, jangan terlalu jauh-jauh. Oke, saya matiin lampunya, guys. Oke, terus ini nyalain. Oke, kita tunggu ya. Kita tes jarak koneksi wifi kameranya ya. Ini udah terkoneksi. Oke, ini dari record ya. Kita langsung coba tes jarak koneksi wifi kameranya ya. Oke, ini masih terkoneksi dengan baik. Kita naikkan tilting kameranya, coba diarahkan. Oke, kita coba majuin. Terus kira-kira berapa meter koneksi wifi kameranya. Ini untuk durasi terbangnya sendiri cukup lumayan lama teman-teman. Ini udah di atas, jelas di atas 5 menit ya. Wow, udah putus kameranya, udah putus. Oh, ini tersambung lagi.
Oke, saya putar sini. Oke, terkoneksi. Oke, putus nyambung ya. Oke, untuk jarak kamera wifi nya sendiri menggunakan remote ini nggak terlalu jauh ya, sekitar berapa meter ya teman-teman? Nggak nyampe 20 meter ya, udah putus-putus. Ini nyambung lagi. Oke, jadi kalau nah ini nyambung lagi ya. Tidak terlalu jauh untuk jarak koneksi wifi dari remote ya. Kita coba landing aja. Kita tes coba dari kamera dari handphone langsung ya. Bentar, kita landingnya tangkap aja. Oke, mantap ya. Kita tes wifi menggunakan handphone lah ya. Nah, untuk wifi nya ini wifi sudah saya aktifkan, Follow UFO ya. Untuk aplikasinya saya menggunakan kayak UFO ya. Ini langsung terkoneksi. Kita coba siapkan, remote-nya nyalain. Nah, jadi teman-teman kalau mau koneksi ke handphone, drone nyalain, koneksiin ke handphone, baru remote dinyalain ya kalau udah terkoneksi. Nah, ini udah terkoneksi. Sebentar, ini kurang lebar ya. Oke. Kalibrasi dulu. Oke ya, sudah. Kita coba langsung take off. Nah, ini dia. Kita coba cek jarak koneksi kamera, wifi kamera menggunakan handphone langsung ya. Kalau tadi kan menggunakan aplikasi. Oke, seperti ini. Oke ya, kita naikkan. Wow, ini hasil kameranya. Saya koneksinya menggunakan handphone langsung, ternyata beda ya, lebih jauh. Kalau tadi menggunakan koneksi wifi itu jaraknya sudah putus, segini udah putus ya. Udah ada angin kenceng, awas jatuh. Oke, saya landing aja langsung, landing di rumput ya. Oke. Kesimpulannya dari penerbangan hari ini M107, yang pertama untuk jarak terbangnya drone sendiri ini cukup lumayan jauh ya, sekitar 40-50 masih oke, dan itu udah cukup agak sedikit berbahaya ya, karena drone ini bukan drone GPS sekali lagi. Kemudian untuk koneksi wifi dari remote ke kamera di handphone di drone itu ternyata nggak jauh ya, sekitar 20 meter udah putus-putus. Dan yang terakhir, saya coba koneksikan wifi kameranya menggunakan handphone, itu ternyata lebih jauh. Cuma tadi agak sedikit nggak kelihatan orientasinya. Saya lebih aman, saya turunin, saya jatuhin di samping jalan ya, karena saya nggak tahu orientasi dia depan belakang, nggak kelihatan. Tapi alhamdulillah masih ketemu, aman lah ya. Nah, jadi kesimpulan itu kenapa saya sering menyampaikan kalau nerbangin drone non GPS itu pastikan drone terlihat dengan jelas ya, karena kita perlu orientasi posisi drone depan belakang itu penting banget. Jadi supaya aman drone-nya ya. Oke. Saya kira itu aja untuk hari ini. Untuk jaraknya oke. Koneksi wifi remote-nya kurang maksimal, tapi dari handphone sih lumayan jauh. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.